Halo, salam jumpa kembali di channel Lulikania. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Seperti yang kita tahu, PSSI mengabulkan keinginan Sintayong untuk mendatangkan pelatih striker yaitu Yoon Ki-hoon. Tapi dengan kedatangan Yoon Ki-hoon ini menjadi ada pro dan kontra ya. Salah satunya adalah dari Bung Toel. Menurutnya, Yoon Ki-hoon ini tidak ada apa-apanya atau tidak ada prestasinya. Biasa saja alias ya. Dan kita lihat pernyataan dari Pak Erik, Coach Justin, dan Bung Toel. Ini dia. Nggak bisa hanya melakukan isu-isu kontroversi yang sehingga juga kadang-kadang ya mengganggu dari persiapan timnya itu sendiri ya ketika mau tanding apa ngedenger yang ini kan justru kalau kita mau tanding kita mesti benar-benar pemain ini harus benar-benar fokus kepada persiapan itu. Dan PSSI ini tidak tergantung dari hanya pemerintah, tetapi PSSI juga mencari pendanaan untuk apa? Untuk tim nasionalnya dan seluruh kegiatannya. Jadi ini bukan kita ngasih, justru kita menarik. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Makanya kan dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sintayong gitu? Bayaran. Oh, bayaran memang paling besar juga sih, Bang. Nggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Nah ini bukan memanjakan Coach Shin atau para pemain. Kita semua punya mimpi yang sama. Kita usahakan untuk Piala Dunia kita bisa maksimal. Yoon Ki-hoon, betul nggak? Yap. Asisten terbaru STY, sehingga total beliau mempunyai 9 asisten. Yoon Ki-hoon akan menangani striker. Dan ini membuat Bung Toel, tadi saya ledekin, meradap. Artinya dia sudah diperlengkapi tim yang cukup memadai. Oke. Asisten teknik ada 2, plus Nova ada 3, goalkeeper coach 2, pelatih fisik juga 2, jadi sudah cukup mumpuni. Jadi ya bukan soal Yoon Ki-hoon ya, maksud saya yang pertama, tapi analisis di belakang itunya. Ketika saat ini Sintayong atau timnas merekrut pelatih spesialis penyerang atau striker, berarti kan memang ada problem di lini depan. Kan poinnya itu dong. Betul. Kalau nggak ada problem nggak mungkin. Kurang tajam. Pelatih spesialis striker datang, pertanda STY gagal asah lini serang. Yes. Oh. Dari 4 tahun itu ada 51 pertandingan yang dilakoni. Tentu 51 ya berbagai macam pertandingan. Ada friendly, ada turnamen, ada kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia dan sebagainya. Itu total golnya 98. Dari 51 pertandingan. Artinya rataan golnya berapa? Cuma 1,9. Itu udah dibantu jumlah gol yang lawan yang seperti itu. Apakah dia punya statistik gol yang excellent, mengesankan? Menurut saya enggak. Oke. Baik karir sebagai pemain di klub maupun di tim nasional. Anda Di bilang klub, ada mentereng. ya nggak mentereng. Di klub ada yang cuma 4 gol, ada yang cuma 7 gol dalam 2 musim. Lalu di Suwon Samsung yang cukup lama itu juga jumlah golnya sangat sedikit. Rataan gol per musimnya cuma 4. Di timnas Korsel memang langganan tim nasional. Di Korsel U23 main 6 kali golnya 1, tapi dia mencetak golnya 1. Di senior dia capsnya 57. Tapi golnya cuma 5 dalam kurun waktu 13 tahun. 2006 sampai 2018. 3 supervisi nggak bagus. Nggak ada evaluasi, nggak ada insight, ya nggak bagus. Itu ya. Iya dong. Nggak ada evaluasi, nggak ada insight, nggak ada supervisi, nggak bagus. Roundtree itu kualitas timnya lebih berat lagi loh. Nah, artinya apa? Ya tadi jumlah pemainnya harus lebih gemuk lagi. Ya pemain baru. Apakah dari dalam, apakah dari luar harus lebih gemuk lagi. Kenapa? Ya kemarin kan kejadian waktu Vietnam. Kebayang nggak?
kalau kemarin nggak ada Tom, nggak ada Ragnar? Hah? Ivar, Rafael, Arhan, hah? Nah, ayo kan di sepak bola kan mungkin. Artinya apa? Saya selalu bilang mesti ada 2 kali 11. Kalau bisa 3 kali 11. Ya, jangan ngelihat tim kita ini tipis. Kalau ke level grup 3 lagi nanti tim ini nggak cukup. Ayo salaman sama saya. Akan ada berapa pemain? Nggak tahu, nanti tergantung dengan hasil dari Liga 1 ada nggak bintang-bintang baru. Ya, mungkin di U20 tiba-tiba ada muncul lagi baru, nggak tahu lah, kita lihat. Atau U17 tiba-tiba Arhan Kakak menggila gitu. Ya nggak tahu kan. Nah, kita tahu Jepang itu punya program ya 50 tahun. Nah, pertanyaannya antara ketua umum yang hari ini akan datang dan seterusnya masih memegang nggak panduan yang disepakatan itu? Nah, itulah yang saya mau bikin hari ini panduannya supaya semua bersepakat. Siapapun yang gantiin saya 2027, ya silakan pakai. Ya kan? Tapi kita harus sepakatin semua ini formula yang memang sudah diakuin FIFA, pemerintah mau, kita di PSSI Asprof semua mendukung gitu. Ya, karena kenapa? Kalau kita ganti terus, udahlah. Ya, kita bicara apakah mengelola PSSI segini besar nggak perlu uang? Kan perlu dana. Ya. Orang akan sponsor ke PSSI, orang akan percaya ke PSSI kalau apa? Ada tim nasional yang berhasil. Iya. Ada manajemen yang profesional dan transparan. Ada sistem kepelatihan yang menyeluruh sampai bawah. Ada sistem yang namanya perwasitan menyeluruh sampai bawah. Kompetisi yang berjenjang. Ini komplikasi. Kalau saya mau, legacy saya simpel. Saya membuat fondasi yang bisa dipakai untuk seterusnya. Bahwa PSSI kita tentu berusaha mendapatkan nilai-nilai komersial supaya pendanaan PSSI ini tidak tergantung dari hanya pemerintah. Tetapi PSSI juga mencari pendanaan untuk apa? Untuk tim nasionalnya dan seluruh kegiatannya. Jadi ini bukan kita ngasih, justru kita menarik komersial. Nah, di situ kan tendernya jelas. Sponsor ya. Waktu itu kurang lebih yang ikut mungkin 20 perusahaan. Ya. Lalu kita waktu itu buka secara transparan siapa yang terbaik. Memang saya ada preference. Saya mau local brand. Ya, kita upayakan local brand gitu. Ya kan nggak ada salahnya dong kalau saya berpihak dengan local brand gitu. Iya. Dan itu yang saya minta juga Sadat waktu itu ya silakan Dat ngomong apa adanya, saya nggak takut. Ya mau diperiksa juga boleh kok gitu. Nah, hal-hal seperti ini saya memohon dalam membangun sepak bola ini kan kita perlu kebersamaan. Nggak bisa hanya melakukan isu-isu kontroversi yang sehingga juga kadang-kadang ya mengganggu dari persiapan timnya itu sendiri ya ketika mau tanding apa ngedenger yang ini kan justru kalau kita mau tanding kita mesti benar-benar pemain ini harus benar-benar fokus kepada persiapan itu. Fokus ya. Tapi itu dinamika ya dan saya sangat terbuka sebagai figur yang tentu senang dikritisi ya saya nggak marah. Tetapi saya ingin meluruskan tadi konteks-konteks seakan-akan PSSI memberikan uang ke orang 16 miliar justru ini kebalik dan seakan-akan tadi saya menunggangi ya kebijakan yang ada di PSSI saya enggak. Nah, itu dia ya. Intinya untuk menghadapi Piala Dunia di round 3 ini memang kualitas-kualitas dari timnas Indonesia ini harus diperuncing lagi ya. Salah satunya dengan mendatangkan mungkin tadi pelatih Yom Ki-hun ya untuk khusus melatih striker. Tentunya ini adalah untuk memperuncing lagi kualitas timnas Indonesia, positive thinkingnya ya. Kita berpikir ke sana. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini lulikannya teman waktu Anda. Semoga Anda semua terhibur. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak.